Hora samanginang, kiranya kita dalam keadaan sehat dan dalam penyertaan Tuhan. Sebelum kita melakukan kegiatan aktivitas kita, mari kita mendengarkan renungan firman Tuhan bagi kita hari ini. Kita ambil sikap untuk saat teduh. Amin. Firman Tuhan pada hari Rabu 4 Desember 2024 didasarkan pada Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Bahasa Batak di Dok, jala adong masada halak di Jerusalem namarguar Simeon. Halak na bonar jala na daulat, na may-mayma di pangapul na tu Israel, na niingana ni Todi parbadia do ibana. Demikian firman Tuhan, menantikan dengan pengharapan dan sukacita. Pada minggu-minggu Advent, kita diajak untuk menantikan kedatangan Sang Juru Selamat yang kedua kali. Di mana dalam penantian itu tentu kita perlu mempersiapkan diri, bukan hanya dari ornamen-ornamen luar, tetapi juga dari dalam diri. Injil Lukas yang kita dengarkan hari ini memilih dan mencontohkan pada spiritualitas seorang yang bernama Simeon. Simeon adalah seorang yang benar. Dalam bahasa Yunani dikatakan diakaios, di mana istilah ini memiliki makna yang beragam dalam Alkitab. Paulus mengartikan diakaios lebih kepada status legal orang percaya di hadapan Allah. Melalui iman kepada penebusan Kristus yang sempurna, orang percaya telah diubah statusnya dari orang yang berdosa menjadi orang benar. Namun dalam Injil Lukas, diakaios lebih mengarah kepada keteladanan hidup. Lukas secara khusus menyebut dengan seorang sosok atau tokoh Zakaria, Lukas 1 ayat 6, dan Cornelius pada Kisah Para Rasul 10 ayat 22. Mereka ini adalah sebagai orang yang benar. Jadi status diakaios tidak selalu bisa diterapkan pada semua orang benar. Selain benar, Simeon juga adalah seorang yang saleh. Dalam Perjanjian Baru, istilah ini hanya muncul pada Injil Lukas. Istilah Eulabes. Lukas sematkan pada diri Ananias dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 12 yang melihat pada ketaatan kepada Taurat dan kebaikan kepada semua orang. Dalam karakter Simeon yang benar dan saleh dan sangat dekat dengan Allah, dia juga hidup atas penyertaan Roh Kudus dengan tetap setia menantikan Sang Mesias. Saudaraku yang dikasihi Kristus, Injil Lukas mau mengajak kita menjadi Simeon yang hidup di zaman ini, menjadi pribadi yang setia akan penantian kehadiran Sang Mesias yang menjadi sumber sukacita dan kebahagiaan kita. Di mana dalam penantian itu, mari kita tetap mempersiapkan diri kita untuk hidup tetap benar, di mana kita telah diubahkan statusnya dari yang berdosa menjadi orang benar. Tetaplah mendekatkan diri pada Allah dan memohon penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita. Dengan demikian, dalam penantian itu, kita tetap hidup dalam harapan dan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas setiap pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, kesehatan dan kekuatan yang masih kami miliki. Biarlah Tuhan dalam hari-hari Advent ini, minggu-minggu Advent ini, kami tetap dalam pengharapan yang penuh, menanti-nantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Biarlah Tuhan juga yang senantiasa membimbing hati kami, supaya kami tetap setia
dalam penantian akan kedatangan-Mu. Tuhan yang Maha Pengasih, kiranya Tuhan yang mengasihi kehidupan kami di setiap pergumulan kami, Tuhan yang menguatkan dan menolong kami, supaya kami mampu keluar dan kami mampu layak menghadapi setiap pergumulan yang sedang kami hadapi. Berkati Tuhan saudara-saudari yang mendengarkan renungan hari ini. Biarlah kiranya mereka dalam keadaan sehat, melakukan segala aktivitas mereka Tuhan jagai, dan Tuhan sertai mereka. Kami juga berdoa dan memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan yang senantiasa menghiburkan hati saudara-saudari kami yang mungkin hari ini dalam menghadapi pergumulan, dalam menghadapi duka cita. Tuhan hiburkan dan Tuhan topang mereka. Secara khusus ya Tuhan, kepada setiap saudara-saudari kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit, terbaring lemah, biarlah kiranya Tuhan yang menyembuhkan mereka. Tuhan yang berbelas kasih atas kehidupan mereka, supaya mereka dapat melakukan setiap aktivitas seperti biasa mereka lakukan dalam keadaan sehat. Ya Tuhan kami juga memohon kepada Tuhan. Tuhanlah kiranya yang senantiasa memimpin setiap pemimpin bangsa kami, dari tingkat yang tertinggi hingga tingkat yang terendah, supaya hikmat yang daripada Tuhan dapat mereka terima untuk mensejahterakan, mengambil keputusan dan kebijakan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terlebih Tuhan, kepada setiap keluarga Kristen, biarlah kiranya Tuhan yang memimpin setiap keluarga yang telah Tuhan berkati, supaya hidup di dalam sukacita, penuh pengharapan, dan hidup di dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari godaan-godaan iblis, kuatkan kami supaya kami tidak jatuh ke dalam dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin.